Selamat datang di Praktikum Biologi dan Mikrobiologi Lingkungan. Kali ini kita akan membahas mengenai modul 5 dan 6. Tanpa lama-lama, yuk kita simak pembahasannya. Modul 5, pewarnaan. Perkenalkan, nama saya Dila Welisha Fitri selaku Asisten Biologi dan Mikrobiologi Lingkungan. Biakan murni terdiri dari suatu populasi sel yang semuanya berasal dari satu sel induk. Tidak cukup dengan melakukan biakan murni untuk melihat morfologi dari mikroba, mengidentifikasi bagian-bagian struktur sel mikroba, maupun untuk mengidentifikasi atau membedakan organisme yang serupa, harus dilakukan adanya suatu pewarnaan. Pewarnaan ini terbagi menjadi 4 macam pewarnaan, seperti pewarnaan gram, pewarnaan sporan, pewarnaan sederhana, dan pewarnaan negatif. Sel bakteri dapat teramati dengan jelas jika digunakan mikroskop dengan pembesaran minimal 100x10 yang ditambah dengan minyak imersi. Jika dibuat preparat tanpa pewarnaan, bakteri akan sangat sulit untuk dilihat. Pewarnaan bertujuan untuk memperjelas sel bakteri dengan menempelkan zat warna ke permukaan sel bakteri. Zat warna akan mengabsorpsi dan membiaskan cahaya sehingga kontras sel bakteri dengan sekelilingnya dapat ditingkatkan. Zat warna yang digunakan dapat bersifat asam atau basa. Dan sekarang mari kita lihat proses praktikumnya. Berikut alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini. Berikut cara kerja pewarnaan negatif. Setelah melakukan sterilisasi diri, praktikan membersihkan objek gelas dengan sabun cuci, kemudian dibilas dengan air bersih. Lalu, keringkan dengan tisu, semprotkan dengan alkohol 70% menggunakan sprayer, difiksasi objek gelas di atas nyala lampu bunsen, bakar jarum OC hingga berpijar, dan dikibaskan selama 10 detik. Ambil secara aseptik 1 OC suspensi bakteri dan diratakan di atas objek gelas di dekat lampu bunsen. Difiksasi objek gelas yang telah berisi bakteri dengan didekatkan di lampu bunsen. Teteskan larutan zat warna tinta Cina sebanyak 1 tetes dengan menggunakan pipet tetes ke atas bakteri dan didiamkan selama 1 menit. Keringkan objek gelas dengan didekatkan pada lampu bunsen. Diletakkan objek gelas pada meja preparat mikroskop, kemudian diamati morfologi bakteri di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan didokumentasi serta digambar bentuk bakteri tersebut. Cara kerja pewarnaan sederhana. Pertama, bersihkan objek gelas dengan sabun cuci, kemudian dibilas dengan air bersih, keringkan dengan tisu, semprot dengan alkohol 70% menggunakan sprayer, difiksasi objek gelas di atas nyala lampu bunsen, bakar jarum OC hingga berpijar, dan dikibaskan selama 10 detik. Ambil secara aseptik 1 OC suspensi bakteri dan diratakan di atas objek gelas di dekat lampu bunsen. Difiksasi objek gelas yang telah berisi bakteri dengan didekatkan di lampu bunsen. Diteteskan larutan zat berwarna kristal violet sebanyak 1 tetes dengan menggunakan pipet tetes ke atas bakteri dan didiamkan selama 2 menit. Keringkan objek gelas dengan didekatkan pada lampu bunsen. Letakkan objek gelas pada meja preparat mikroskop. Kemudian diamati morfologi bakteri di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan didokumentasi serta digambar bentuk bakteri tersebut.
Cara kerja pewarnaan gram. Bersihkan objek gelas dengan sabun cuci, kemudian dibilas dengan air bersih. Keringkan dengan tisu, semprotkan dengan alkohol 70% menggunakan sprayer. Difiksasi objek gelas di atas nyala lampu bunsen. Bakar jarum OC hingga berpijar dan dikibaskan selama 10 detik. Ambil secara aseptik 1 OC suspensi bakteri dan diratakan di atas objek gelas di dekat lampu bunsen. Difiksasi objek gelas yang telah berisi bakteri dengan didekatkan di lampu bunsen dan diteteskan larutan zat warna kristal violet sebanyak 1 tetes di atas bakteri dengan menggunakan pipet tetes. Didiamkan selama 1 menit. Dibilas objek gelas dengan Aquades dan dibuang ke dalam beker gelas tanpa meninggalkan noda ungu pada objek gelas. Dikeringkan objek gelas dengan didekatkan lampu bunsen. Teteskan dengan larutan Lugol's ionida sebanyak 2 tetes dengan menggunakan pipet tetes. Diamkan selama 1 menit. Dibilas dengan alkohol 70% menggunakan sprayer selama 30 detik dan dicuci dengan Aquades serta dikeringkan. Letakkan objek gelas pada mikroskop, kemudian diamati morfologi bakteri di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan didokumentasikan serta digambar bentuk bakteri tersebut. Cara kerja pewarnaan spora. Bersihkan objek gelas dengan sabun cuci, kemudian dibilas dengan air bersih. Keringkan dengan tisu, semprotkan dengan alkohol 70% menggunakan sprayer. Difiksasi objek gelas di atas nyala lampu bunsen. Bakar jarum OC hingga berpijar. Kibaskan selama 10 detik. Ambil secara aseptik 1 OC suspensi bakteri dan diratakan di atas objek gelas di dekat lampu bunsen. Difiksasi objek gelas yang telah berisi bakteri dengan didekatkan di lampu bunsen. Letakkan kertas saring di atas bakteri pada objek gelas. Teteskan larutan malasin green sebanyak 2 tetes di atas kertas saring, kemudian fiksasi di atas nyala lampu bunsen hingga terlihat uap. Diamkan selama 1 menit, kemudian ambil kertas saring. Bilas dengan Aquades dan dibuang ke dalam beker gelas tanpa menghilangkan noda ungu pada objek gelas. Teteskan larutan zat warna safranin sebanyak 1 tetes menggunakan pipet tetes. Diamkan selama 30 detik serta dikeringkan dengan dianginkan. Terakhir, letakkan objek gelas di atas meja preparat mikroskop dan diamati morfologi bakteri dengan perbesaran 100 kali serta didokumentasikan dan digambar bakteri tersebut. Modul 6 Mikrobiologi pangan. Perkenalkan, saya Aldi Riswanto selaku asisten biologi dan mikrobiologi lingkungan. Mikroorganisme sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Beberapa di antaranya bermanfaat dan yang lain merugikan. Mikroorganisme dapat menyebabkan banyak bahaya dan kerusakan. Mikroorganisme pun dapat mencemari makanan dengan menimbulkan perubahan bahan-bahan kimia di dalamnya, membuat makanan tersebut tidak dapat dimakan atau bahkan beracun. Karena itu, adanya prosedur pengendalian pertumbuhan dan kontaminan oleh mikroba merupakan suatu keharusan. Yang dimaksud pengendalian di sini ialah segala kegiatan yang dapat menghambat, membasmi, atau menyingkirkan mikroorganisme. Mikroorganisme dapat disingkirkan, dihambat, atau dibunuh dengan sarana dan proses fisik atau bahan kimia. Tersedia berbagai teknik dan sarana yang bekerja menurut berbagai macam cara yang berbeda-beda dan masing-masing mempunyai keterbatasan sendiri-sendiri di dalam penerapan praktisnya. Sekarang, yuk kita lihat proses praktikumnya. Berikut alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini. Prosedur daya kerja desinfektan. Gunakan
cotton bud yang telah disterilkan, celupkan cotton bud tersebut ke dalam tabung reaksi berisi bakteri. Swabkan cotton bud tersebut secara merata pada media Na. Ambil kertas cakram menggunakan pinset yang telah disterilkan. Ambil kertas cakram lalu celupkan ke dalam cairan alkohol. Letakkan kertas cakram tersebut pada media Na yang telah diswab. Lakukan hal yang sama pada backlint dan deterjen pada jarak yang telah ditentukan. Diberi keterangan dengan menggunakan kertas label pada setiap kertas cakram. Kita akhiri sampai di sini dulu pembahasan modul 5 dan 6. Jangan lupa tetap pantengin terus pembahasan selanjutnya ya. Lestari.